Selamat pagi anak-anakku. Kita akan melanjutkan bab 1, masih di bab 1, senyawa hidrokarbon. Sebelum kita mulai belajar senyawa hidrokarbon, Ibu akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang lalu. Ibu melihat absen di pembelajaran yang lalu, itu banyak dari kalian, ada beberapa dari kalian yang tidak jujur. Misalnya kalian telat 10 menit, tapi ditulis di absennya 5 menit. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya tidak akan diulangi lagi. Oke, kita akan lanjut mulai saja ke bab 1, senyawa hidrokarbon. Kita akan review materi sebelumnya. Untuk pengertian senyawa hidrokarbon itu tidak akan Ibu review lagi, dan kekhasan atom karbon tidak akan Ibu review lagi karena berdasarkan kolom tanya jawab di Moodle. Untuk jenis atom karbon ada beberapa yang bertanya, Ibu akan review. Jenis atom karbon menurut di buku itu kan berfokus pada atom hidrogennya. Sebenarnya pengertian yang Ibu jelaskan itu sama dengan di buku. Cuma kalau yang Ibu jelaskan itu berfokus pada atom karbonnya, kalau yang di buku pada atom hidrogennya. Jadi atom karbon primer itu adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon lain dan 3 atom hidrogen. Untuk atom karbon sekunder itu mengikat 2 atom karbon yang lain dan 2 atom hidrogen. Untuk atom karbon tersier itu mengikat 3 atom karbon yang lain dan 1 atom hidrogen. Untuk atom karbon kuaterner itu mengikat 4 atom karbon dan tidak mengikat hidrogen, ya. Kita lanjut untuk penggolongan hidrokarbon. Berdasarkan bentuk rantainya, itu yang pertama adalah hidrokarbon alifatik. Pengertiannya adalah ikatan antar karbonnya membentuk rantai terbuka, memiliki ujung awal dan akhir rantai. Nah, ini adalah contohnya. Contohnya adalah pada senyawa CH, C, dan CH3. Mohon maaf, ini Ibu membuatnya yang ikatan tunggal ya, padahal ini contohnya adalah ikatan rangkap 3. Oke, Ibu bongkar dulu sebentar ya untuk molimotnya. Oke, ini untuk molimotnya. CH, ini atom C dan atom hidrogen CH, ikatannya rangkap 3, C dan CH3. Maksudnya memiliki ujung awal dan akhir rantai. Ini ujung awal, ini ujung akhir rantainya. Ya. Kita lanjut ke penggolongan yang kedua yang masih berdasarkan bentuk rantainya. Hidrokarbon alisiklik. Ikatan antar atom karbonnya membentuk rantai tertutup, tidak memiliki ujung rantai. Ya, contohnya seperti ini. Ya, seperti segitiga. Ini masing-masing CH2. Jadi tidak ada ujung rantainya. Jadi nyambung antara C yang satu dengan C yang lainnya. Oke, kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu hidrokarbon aromatis. Sama. Hampir sama dengan hidrokarbon alisiklis, ikatan antar atom karbonnya membentuk rantai tertutup, tidak memiliki ujung rantai. Nah, ini perbedaannya, yaitu ikatan rangkap dan tunggalnya selang-seling. Jadi bergantian, ya, seperti ini. C rangkap 2C, C dengan C tunggal, C dengan C rangkap 2,
C dengan C tunggal, C dengan C rangkap 2, C dengan C tunggal. Jadi rangkap 2 tunggal, rangkap 2 tunggal, rangkap 2 tunggal. Jadi selang-seling ikatannya. Ya, itu adalah hidrokarbon aromatis. Ya, jadi perbedaannya ikatan rangkapnya selang-seling. Kalau pada alisiklis membentuk siklis, ya, membentuk siklis melingkar jadi bisa membentuk segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, ya, itu pada alisiklis. Untuk aromatis sama. Ini Ibu contohkan membentuk segi 6, tapi rangkap dan tunggalnya selang-seling. Oke, kita lanjut ke penggolongan yang kedua, yaitu berdasarkan jenis ikatannya. Jenis ikatannya ada 2. Yang pertama adalah hidrokarbon jenuh. Untuk hidrokarbon jenuh, itu hanya memiliki ikatan tunggal antar atom karbonnya. Jadi tunggal semua, itu jenuh. Seperti yang tadi ini jenuh, karena ikatannya tunggal semua. Ya, ini contohnya adalah pada alkana propana, ya. CH3 hampir sama dengan ini, tapi tadi ikatannya ini tunggal semua, ya. Ikatan antara C yang satu dengan yang lainnya tunggal. Yang kedua adalah hidrokarbon tak jenuh, memiliki minimal satu ikatan rangkap antar atom karbonnya. Contohnya adalah CH2, ikatan rangkap 2, CH3. Ini ada satu ikatan rangkap 2. Yang kedua, contoh kedua adalah CH, yang seperti yang tadi, ini CH, rangkap 3, CH3, CH rangkap 3, CH3, ya. Itu untuk hidrokarbon tidak jenuh. Ya, kita lanjutkan. Contoh soal, jadi materinya hanya itu, jadi berdasarkan bentuk rantainya dan jenis ikatan antar atom karbonnya. Nah, sekarang contoh soal. Yang pertama seperti ini tergolong apa? Berdasarkan 2, bentuk rantai dan jenis ikatannya. Coba ya, kalian pikirkan. Nah, sekarang yang kedua, berdasarkan jenis ikatan antar karbon dan bentuk rantainya. Nah, soal yang ketiga. Oke, kita bahas ya untuk soal yang pertama. Nah, itu alifatik tidak jenuh. Alifatik tidak jenuh. Coba kita lihat lagi. Alifatik. Nah, ini kan rantainya ada ujungnya. Ujung kiri, ujung kanan. Nah, itu disebut alifatik. Disebut tidak jenuh karena ada ikatan rangkap 2. Ya, jadi alifatik tidak jenuh. Yang kedua, seperti ini bentuknya aromatik, ya, itu adalah aromatik karena sama seperti yang Ibu contohkan tadi, ikatannya rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, selang-seling. Jadi aromatik. Rantai karbonnya tertutup dan ikatan rangkap dan tunggalnya selang-seling. Yang ketiga seperti ini nih. Nah, itu adalah alisiklik jenuh. Alisiklik jenuh. Alisiklik karena dia membentuk rantai, yaitu membentuk antara C yang satu dengan yang lainnya, ini membentuk segi 4. Disebut jenuh karena ikatannya tunggal semua, tidak ada ikatan rangkap. Ya, mudah-mudahan kalian sudah mengerti. Jika ada yang belum mengerti, silakan tanyakan di forum tanya jawab. Setelah ini kalian kerjakan tugas mandiri dan kuisnya. Ya, kita lanjutkan minggu depan untuk pembahasan tentang beberapa senyawa hidrokarbon, yaitu yang pertama alkana. Ya, selamat pagi.